Dia kan menjelaskan bahwa apa praktek yang Gus lakukan itu semuanya itu dia bisa bongkar. Siap. Ada lihat nggak tuh? Lihat. Kayak Gus kan ada bikin sesuatu tuh dari kertas terus kebakar tuh. Iya, siap. Nah dia bisa praktekin tuh. Siap. Apakah itu adalah tipu daya atau tidak? Nah itu. Iya. Ketika kita berbicara sesuatu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Oke. Harus sesuai dengan tendensi hukumnya. Ketika beliau berbicara tentang kejadian santet, apakah beliau memahami tentang ilmu santet atau tata cara untuk mengobati orang terkena santet? Beliau adalah backgroundnya seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburan. Lalu beliau menyamakan apa yang saya lakukan itu seperti apa yang beliau lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar-benar ada korbannya? Apakah beliau melihat kejadiannya? Dan apakah ada alat buktinya? Jangan sampai ketika seorang pesulap lalu mengomentari ilmu al-hikmah. Ini sama sekali nggak nyambung. Kalau ilmu sulap itu berhubungan dengan pikiran, dengan trik. Tentunya dengan sen, ilmiah. Sedangkan ilmu al-hikmah itu berhubungan dengan goibiyah. Goibiyah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan. Sesuatu hal yang dipercaya. Tentu saya tidak meminta untuk Kang Marcel ini percaya dengan saya, yang saya percaya tentu saya sama sekali tidak mengharapkan itu. Tetapi jangan sampai ketika beliau tidak percaya lalu menghina maupun membuli, itu tentu hal yang tidak baik menurut saya. Ada seseorang, saya membawa sebuah foto ronsen. Orang itu di dalam tubuhnya ada 27 paku. Termasuk nanti dulu, termasuk di kepalanya, di kakinya, di rambut, di bagian perutnya. Lalu ketika datang ke tempat saya doakan, lalu dia muntah paku, dan setelah di ronsen kembali pakunya itu sudah hilang. Ada buktinya? Ada. Oh ini ya? Iya. Boleh coba saya lihat ya? Monggo Gus. Siap. Dikasih lihat biar Gus juga bisa membela diri juga. Saya nggak membela diri ya. Ini hanya apa adanya saja. Jadi ini dari rumah sakit instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah ISKA ya, Kabupaten Tulungagung. Ini saya bisa menghadirkan orangnya. Beliau ini saya juga bisa menghadirkan dokternya. Di dalam foto ini beliau datang dengan membawa buku ronsen. Ada beberapa, cuman yang saya bawa satu. Di dalam foto ini ada paku-paku. Bisa dilihat sayang kamera? Bisa nggak kelihatan kamera? Dapat nggak? Paku-paku di dalam tubuhnya. Mana sih? Ada satu, bisa kelihatan? Di bawah. 1, 2, 3. Oh ini nih. Siap. Ini nih. Siap. Oh ini paku nih. Iya. Yang garis-garis gitu. Iya, itu paku. Oh ini ada banyak nih paku nih. Ada banyak. Ini di posisi jari kaki ya? Iya, ada yang di jari kaki. Kelihatan ya? Ada yang di bagian tulang tengah kaki dan kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan. Coba lewat saya pinjam izin dari tempat saya. Iya. Kelihatan nggak nih? Nah, begitu kan lebih jelas nanti. Ini kelihatan? Pakunya ini. Ini paku, ini paku, ini paku, ini paku, di sini pakunya. Di zoom aja. Siap. Kelihatan? Ada kelihatan nggak? Ada kayak garis gitu. Nih tangan gua. Kelihatan nggak tuh? Nah ini paku nih. Ini posisinya adalah ronsen dari telapak kaki kalau saya nggak salah. Bener ya? Siap. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, lanjut. Nah, di keterangan pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada benda logam yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau menurut dia tuh ada tuh kemarin namanya. Jadi orang yang memakan benda-benda itu. Itu kalau dimakan, kalau di kaki. Masuknya. Kalau di telapak tangan sini, ada nanti fotoronsen yang di sini, ada yang di dada, ada yang di usus, ada yang di kaki. Tidak semua hal bisa dilogikakan, sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu?
Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini tentang keimanan. Nah itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin kayak dia bisa menyalakan api, Iya. terus kemudian keris keris yang ada Siap. listriknya. Siap. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya, bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Nah menurut Gus sama nggak? Jelas-jelas sangat berbeda. Apanya yang beda jadinya Gus? Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya, semuanya sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat pakai mata ya mirip-mirip sih memang Gus. Ya memang mirip, tetapi tidak sama. Apakah kalau di sini kaya, di sana hasilnya dari mencuri, di sini dari bekerja, walaupun sama-sama kaya, tetapi prosesnya ini berbeda. Nah itu saya setuju. Siap. Nah sekarang Gus, waktu Gus yang bakar-bakar itu ceritanya lagi ngapain itu bakar itu? Iya, perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu ada 3. Ya. Jadi nggak semua hal itu juga berkenaan dengan santet, itu tidak. Ya. Jadi ada penyakit non medis itu karena ain. Ya. Ain itu pujian tidak menjalankan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal: tempat, nasab, tidak taat, maksiat. 4 hal ini. Yang ketiga baru karena sihir. Nah sihir sendiri ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya kalau kita di Jawa itu sering bilang banaspati, yang biasanya terbang seperti bola api lalu jatuh di atap rumah orang. Ya. Nah ketika kita melakukan doa-doa lalu muncullah sebuah ikatan atau sering juga disebut buhul. Nah ketika kita bacakan doa-doa itu terjadilah hal yang di luar dari kenalaran. Apakah saya itu ketika itu bisa seperti tidak? Itu pun juga tidak sering terjadi. Itu terjadi hanya ketika Allah itu berkehendak saja. Oke. Seperti ketika ada orang yang datang, kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku. Apakah saya bisa memakan paku? Tidak. Itu hanya karena doa dan saya menjadi lantaran sababiyah sehingga orang itu keluar paku. Oke. Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu nggak sakti loh. Saya itu hanya seorang hamba yang hanya berdoa. Masalah hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya, tidak. Sama sekali tidak pernah. Jadi ketika panjenengan datang ke saya di sini, kita niatnya untuk silaturahmi lalu berdoa bersama-sama, nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Itu saja. Katanya dia bilang ya masalah cari orang santet itu, Siap. katanya dia disuruh cari orang yang terkena santet. Siap. Terus dia bilang akhirnya kenapa dia bilang itu akhirnya akan sia-sia. Ini yang saya tangkap ya. Siap. Itu yang saya tangkap ya, mohon maaf Siap. kalau salah. Jadi kalau dia cari nih udah susah-susah cari nih, datang. Siap. Gus akan bilang cek bilang ini orang nggak kena santet. Cari lagi. Iya. Cek, wah ini orang nggak kena santet. Jadi nggak selesai-selesai, itu loh maksud dia. Ini hanya sebuah alasan saja. Kan saya sudah menyampaikan tadi, kalau panjenengan nggak bisa mencari orang yang terkena santet, saya akan mengajak beliau untuk menemui orang yang terkena santet. Saya ajak, ayo bareng bersama saya datang ke tempat orang yang terkena santet yang mengundang saya. Selesai. Iya benar sih. Tapi tidak mau. Alasannya apa waktu itu? Alasannya saya pulang aja, sudah saya pulang aja. Kenapa sih? Dia takut mungkin ya? Ya mungkin karena sudah terjadi kericuhan itu. Oke. Tetapi kan saya sudah menyampaikan bisa di luar dari padepokan. Ketika di Polres saya ngomong sama beliau, ayo kita ketemuan di luar dari padepokan, langsung ke tempat orang yang bersangkutan. Dan sampai saat ini saya masih mengajak itu loh. Ini belum berarti saya sudah nggak mengajak sampai saat ini. Saya masih mengajak beliau untuk mendatangi orang yang terkena santet loh. Boleh monggo ngomong langsung aja kamera ini pasti Iya. dia nonton nih. Saya sudah berkali, bahkan kalau ada nomornya Marcel bisa ditelepon. Nih, anggap nih Marcel nih. Marcel. Siap. Monggo, diomong langsung dia pasti nonton ini. Iya. Oh, Untuk ini live ya. enggak live. Nanti tayang dia besok Iya. langsung itu. Iya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan ke panjenengan Mas Marcel bahwa saya siap untuk melakukan pembuktian dengan panjenengan. Kalau mau pembuktian harus di tempat orang-orang yang benar terkena santet. Seperti apa yang saya sampaikan. Kalau sampean nggak bisa mencari orang yang terkena santet dengan saya, banyak kok orang yang datang ke saya yang terkena santet itu banyak gitu loh. Kalau nggak bisa mencari bisa dengan saya. Ini tinggal mau atau tidak. Oke. Tetapi tanda kutip ya, tanda kutip bukan untuk mencari keviralan atau bukan untuk mencari subscriber. Karena saya
mendapatkan informasi seperti itu, tapi saya nggak mau berpikir seujun kepada orang ya. Iya. Ada seorang yang mengatakan ini teman dekatnya Marcel. Kalau sebenarnya semuanya itu tujuannya ketika mau datang ke Padepokan bukan untuk masuk ke dalam, bukan juga untuk pembuktian, tetapi untuk viral, tetapi untuk subscriber. Dan sekarang pun terbukti memang iya. Iya betul. Subscribe-nya 2 kali lipat naiknya. Tapi ya itu kan hal yang otomatis akan iya. terjadi kan. Tapi kan gini, beliau seorang kreator YouTuber. Saya juga seorang kreator YouTuber. Kenapa sih kita nggak menunjukkan kreativitas kita, kemampuan kita, sehingga orang lain itu suka kepada kita? Kenapa dengan cara menjatuhkan orang lain? Kalau memang benar-benar mau pembuktian, kan bisa datang baik-baik, atau bisa telepon saya, atau kita ketemuan di mana, kan bisa. Atau beliau masuk ke Padepokan, lihat proses pengobatannya. Nanti kalau mau malam ikut pembuktian silahkan, kan mudah. Ini ada apa kan begitu? Ini ada apa? Dan saya tadi sudah menyampaikan ke Raffi Ahmad, saya pengen dipertemukan dengan Bang Marcel ini.